Baiklah, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Billy Clinton N dengan NIM 0902 1282 328075. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview sebuah paper yang sudah saya dapatkan. Ada tiga paper, di mana dua paper itu paper internasional dan satunya lagi itu paper nasional. Oke, untuk paper yang pertama, dan ini paper yang nasional. Jadi, mari kita bahas. Untuk judulnya itu identifikasi kualitas ikan cakalang segar berbasis citra mata menggunakan metode super vector mesin atau SVM dengan fungsi kernel radial basis function. Di mana penulisnya yaitu Sri Adiningsi, Bambang Pramono, Adama Sursajia, dan Rizal Adi Saputra. Dibuat pada tahun 2025. Untuk topiknya, nah, penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem otomatis untuk mengidentifikasi kualitas ikan cakalang, khususnya membedakan antara ikan segar atau tidak segar. Nah, latar belakang masalahnya adalah metode manual yang ada saat ini, atau kita bisa bilang menggunakan indera manusia, itu dianggap tidak efektif karena dia memakan waktu dan mahal, terutama untuk inspeksi dalam volume yang besar. Nah, sistem otomatis ini dirancang untuk memberikan penilaian yang lebih efisien dan akurat berdasarkan citra mata ikan, yang merupakan salah satu indikator fisik utama kesegaran ikan. Untuk algoritma klasifikasi utama yang digunakan adalah super vector mesin atau SVM. Nah, SVM dipilih karena telah terbukti efektif dalam tugas klasifikasi serupa, di mana tujuannya adalah untuk menemukan hyperplane atau garis pemisah terbaik yang dapat memaksimalkan jarak atau margin antara dua kelas data, yaitu segar dan tidak segar. Untuk optimasinya, untuk meningkatkan performa dari SVM tersebut, nah beberapa teknik optimasi dan pemrosesan yang diterapkan yaitu yang pertama adalah fungsi kernel atau kernel trick. Nah, model ini secara spesifik menggunakan kernel radial basis function atau RBF. Kernel RBF dipilih karena kemampuannya untuk menangani data yang kompleks dan tidak dapat dipisahkan secara linear. Nah, RBF bekerja dengan memetakan data fitur ke ruang dimensi yang lebih tinggi, sehingga SVM dapat menemukan hyperplane pemisah dengan lebih mudah. Yang kedua, yaitu ekstraksi fitur. Nah, sebelum data dimasukkan ke SVM, citra mata akan diproses. Citra mata ikan tadi diproses untuk mengekstrak fitur-fitur informatif. Nah, proses ini dibagi menjadi dua, yakni yang pertama itu fitur tekstur, yang dimana citra mata ikan diekstrak dari citra grayscale menggunakan metode Gray Level Concurrence Matrix atau GLCM. Nah, fitur yang diambil dari GLCM meliputi kontras, dissimilarity, homogeneity, dan energi. Yang kedua yaitu fitur warna. Nah, di mana citra mata ikan diekstrak dari yang telah dikonversi ke ruang warna HSV, yaitu Hue Saturation Value. Yang ketiga itu optimasi hyperparameter. Nah, ini digunakan untuk menemukan parameter terbaik bagi model SVM, seperti nilai C dan gamma untuk kernel RBF. Penelitian ini menggunakan Grid Search CV selama proses pelatihannya. Masuk ke bagian analisa. Nah, penelitian ini menggunakan dataset sebanyak 1830 citra, yang dimana 1050 citra itu segar dan 780 citra tidak segar. Nah, data tersebut dibagi menjadi 80% data pelatihan, yaitu 1464 citra, dan 20% lagi data pengujian, yaitu sebanyak 366 citra. Untuk hasil pengujian, atau kita sebut confusion matrixnya, itu pada 366 data uji, model SVM RBF mencapai akurasi 92,8% dan F1 skornya itu 93,4%. Rincian matriks lainnya adalah presisi yang mendapatkan skor 91,7%, recall atau sensitivitas mendapatkan skor 95,4%, dan spesifisitas mendapat skor 89,9%. Selanjutnya ada validasi atau menggunakan K-fold. Nah, pengujian tambahan menggunakan K-fold cross validation dengan K yang diambil yaitu sama dengan 10 menunjukkan performa model yang stabil. Rata-rata akurasi dari 10 fold adalah 93,37% dengan akurasi puncak tercatat pada 94,54%. Untuk kesimpulannya, model SVM dengan kernel RBF yang didukung oleh ekstraksi fitur warna dan tekstur terbukti sangat efektif dan akurat untuk klasifikasi kesegaran ikan cakalang berbasis citra mata. Oke, untuk paper kedua yaitu paper internasional.
Nah, judulnya yaitu A Hybrid Approach of Super Vector Regression with Genetic Algorithm Optimization for Aquaculture Water Quality Prediction, atau kalau ditranslatekan itu pendekatan hibrida super vector regression dengan optimasi algoritma genetika untuk prediksi kualitas air aquaculture. Nah, paper ini ditulis oleh Suangyin Liu, Haji Yang Tai, Qiseng Ding, Dao Liang Li, Long Qin Shu, dan Yao Guang Wei. Ditulis pada tahun 2013. Nah, topik penelitian ini bertujuan untuk memprediksi kualitas air dalam sistem budidaya kepiting sungai, river crab, yang intensif. Nah, fokus prediksinya adalah pada dua parameter paling kritis, yaitu oksigen terlarut atau DO dan temperatur air atau WT. Nah, masalah yang dihadapi adalah data kualitas air itu bersifat non-linear dan non-stasioner, atau bisa dibilang itu berubah-berubah, yang membatasi akurasi model prediksi konvensional seperti regresi statistik dan neural network biasa. Nah, algoritma prediksi yang digunakan adalah super vector regression (SVR). SVR adalah ekstensi dari SVM untuk masalah regresi, atau kita bisa bilang regresi ini untuk memprediksi nilai. Nah, SVR dipilih karena keunggulannya yang didasarkan pada statistical learning theory dan prinsip structural risk minimization atau SRM. Prinsip ini memberikan SVR kemampuan generalisasi yang lebih baik, terutama pada dataset yang tidak terlalu besar. Nah, dibandingkan dengan neural network yang rawan overfitting. Untuk optimasinya, nah, performa SVR sangat bergantung pada tiga hyperparameter utamanya, yakni C atau parameter penalti, epsilon, lebar epsilon intensity tube, dan tau, parameter kernel RBF. Menemukan kombinasi optimal secara manual atau trial dan error sangat sulit dan memakan waktu. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan model hybrid RGA SVR, yakni yang pertama itu Real Value Genetic Algorithm RGA, yang dimana digunakan untuk mencari secara otomatis kombinasi parameter SVR yang optimal. Nah, RGA adalah varian dari genetic algorithm yang bekerja dengan nilai real alih-alih nilai binar, membuatnya lebih efisien untuk optimasi parameter. Yang kedua itu fitness function, yang dimana untuk mengevaluasi seberapa bugar setiap set parameter yang diuji oleh RGA digunakan 5-fold cross validation pada data training. Nah, parameter yang menghasilkan root mean square error atau RMSE terendah dari cross validation dianggap sebagai yang paling bugar dan diloloskan ke generasi berikutnya. Untuk analisanya, model RGA-SVR diuji menggunakan 720 set data, 600 untuk training, dan 120 untuk testing. Model ini mengambil 6 parameter real-time, DO, pH, EC, WT, WS, dan SR sebagai input untuk memprediksi DO dan WT di waktu berikutnya. Performanya dibandingkan dengan SVR tradisional dan backpropagation neural network. Oke, kita masuk ke analisanya. Yang pertama itu hasil perbandingan MAPE atau Mean Absolute Percentage Error. Untuk prediksi oksigen terlarutnya atau DO, itu RGA SVR jauh mengungguli SVR. Di mana RGA SVR itu mendapatkan skor MAPE 4,53% dan SVR itu mendapatkan 6,71%. 6,71% dan BPNN itu 32,69%. Nah, selanjutnya prediksi temperatur air. RGA-SVR mendapatkan skor MAPE 2,631%. Juga jauh mengungguli SVR, yang dimana SVR mendapatkan 5,753% dan BPNN 23,276%. Jadi kesimpulannya, hasil eksperimen menunjukkan bahwa RGA-SVR memiliki kinerja prediksi yang jauh lebih superior. Kegagalan model BPNN terlihat dari MAPE yang sangat tinggi dan performa SVR standar yang biasa-biasa saja membuktikan bahwa proses optimasi hyperparameter atau dalam hal ini menggunakan RGA adalah langkah krusial dan sangat menentukan keberhasilan model SVR. Oke, kita lanjut ke paper yang ketiga atau yang terakhir. Ini paper internasional juga, judulnya itu Water Quality Prediction in Sea Cucumber Farming Based on a
GRU Neural Network Optimized by an Improved Well Optimization Algorithm, atau kalau ditranslatekan itu prediksi kualitas air pada budidaya teripang berdasarkan jaringan saraf GRU yang dioptimalkan oleh algoritma optimasi well yang disempurnakan. Nah, paper ini ditulis oleh Huanhai Yang dan Sui Liu pada tahun 2022. Nah, masuk ke topik, penelitian ini berfokus pada prediksi time series atau runtun waktu untuk kualitas air dalam budidaya teripang. Tujuannya adalah untuk memprediksi secara akurat 3 indikator kunci, yaitu oksigen terlarut, temperatur, dan salinitas. Masalah utamanya adalah data kualitas air di lapangan sangat tidak stabil, memiliki fluktuasi tinggi, dan banyak noise. Nah, yang membuat prediksi akurat menjadi sangat sulit. Untuk algoritmanya, algoritma prediksi inti yang digunakan adalah Get Recurrent Unit atau GRU. GRU adalah jenis jaringan saraf tiruan berulang atau Recurrent Neural Network (RNN) yang dirancang khusus untuk menangani dependensi jangka panjang dalam data sekuensial seperti time series. GRU dipilih karena arsitekturnya lebih sederhana, memiliki parameter lebih sedikit, dan proses trainingnya lebih cepat dibandingkan model STM yang populer, namun mampu memberikan performa prediksi yang setara. Untuk optimasinya, model GRU standar dioptimasi secara signifikan melalui dua pendekatan utama, yaitu yang pertama pemrosesan denoising, di mana data time series mentah dibersihkan terlebih dahulu menggunakan metode hybrid, yakni variational mode decomposition atau VMD. Data diuraikan menjadi beberapa komponen mode untuk menemukan parameter VMD atau jumlah mode K dan faktor penalti alpha yang optimal. Relative entropy digunakan sebagai metrik. Lalu wavelet threshold denoising atau WTD. Nah, komponen IMF yang teridentifikasi sebagai noise atau bisa dibilang karena memiliki korelasi rendah dengan data asli, itu kemudian dibersihkan menggunakan wavelet threshold. Yang kedua yaitu optimasi hyperparameter menggunakan IWOA. Hyperparameter dari model GRU seperti learning rate, jumlah neuron, batch size, dan lain-lain itu dioptimalkan menggunakan Improved Well Optimization Algorithm atau IWOA. Algoritma Well Optimization standar ditingkatkan dengan mengganti convergence factor A yang linear dengan non-linear convergence factor. Ini membantu algoritma melakukan pencarian global lebih baik di awal dan pencarian lokal lebih baik di akhir iterasi. Masuk ke analisa, jadi model IWOA GRU ini yang telah dioptimasi diuji menggunakan 4106 data point, di mana 80% data latih dan 20% data uji, dan dibandingkan dengan SVR, CNN, RF, RNN, LSTM, dan GRU standar. Nah, untuk hasil perbandingannya, model IWOA GRU secara konsisten menunjukkan akurasi prediksi tertinggi di antara semua model. Untuk peningkatan kinerja dibandingkan dengan GRU standar, IWOA GRU menunjukkan peningkatan drastis. Contohnya pada prediksi temperatur air, IWOA GRU menurunkan MAE atau Mean Absolute Error sebesar 60,4% dan MSE atau Mean Square Error sebesar 62,3%. Untuk akurasi, model IWOA GRU mencapai nilai koefisien determinasi yang sangat tinggi, yaitu sebesar 0,9983%. Untuk oksigen terlarut 0,9954% untuk temperatur, dan 99,47% untuk salinitas, yang menunjukkan kesesuaian model yang hampir sempurna dengan data aslinya. Untuk kesimpulannya, kombinasi denoising, VMD-WTD, dan optimasi hyperparameter dengan menggunakan IWOA terbukti sangat krusial untuk meningkatkan performa GRU dalam memprediksi data time series kualitas air yang sangat fluktuatif. Oke, itu aja paper yang bisa saya review. Terima kasih telah mendengarkan saya mereviewnya, dan dadah.